Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau dengar ayat ini, Allah kan maha besar, bikin nyamuk. Ayo, Allah kan maha besar, bikin nyamuk. Ini Yahudi dulu, jangan nyamuk. Allah mengungkapkan contoh laler aja mereka celak. Ngapain Tuhan yang begitu gede laler dibikin? Nyamuk dibikin, laba-laba disebutin. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ini ayat menjawab Allah nggak malu bikin contoh sebesar nyamuk sekalipun. Kenapa Allah nggak malu? Pertama, manusia nggak bisa bikin nyamuk, nggak bisa. Cari dah teknokrat yang paling botak, suruh bikin nyamuk. Bentuk nyamuknya bisa, tapi roh nyamuknya dia nggak bisa. Coba lagi, nyamuk itu kan berkembang biak. Kalau berkembang biak kan dia melahirkan, bertelur. Kalau bertelur tentu jenisnya ada nyamuk laki, ada nyamuk perempuan. Bagaimana menentukan jenis kelamin nyamuk? Kita gak ngerti. Yang ketiga, nanti dijelaskan pada bagian tafsirnya, ada hikmah yang terkandung di dalam nyamuk itu. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, antara lain yang nemuin hikmahnya Lin Swiliong. Dia undang Bayer ke Indonesia, dia bikin nyamuk obat nyamuk 3 roda. Basuki ngiklanin di tengah orang tahlil, dia laris. Tuh, cuman gara-gara nyamuk orang jadi kaya. Nyamuk tuh nyamuk. Ternyata kalau kita mau berpikir tentang hikmahnya, bukan kenapanya. Oh, kalau kenapanya, kalau nggak cukup salat repot. Kenapa sih subuh 2 rakaat? Kenapa sih isya 4 rakaat? Kenapanya yang kita tanya. Kenapa sih tawaf 7 putaran? Sa'i juga 7 kali. Ngapa nggak 3 aja ringkesan? Kenapa? Kalau kenapanya yang kita tanya, otak kita mengembara dan boleh jadi menemukan jawaban-jawaban yang riskan. Tetapi kalau apa hikmah di belakang itu, nah kita akan banyak mendapat manfaat. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dulu pak, zaman saya muda, emosi saya masih tinggi. Kalau orang caci maki saya mikirin kenapanya. Kenapa sih itu orang, kan gua nggak usil sama dia. Kenapanya sekarang ini saya nggak pakai lagi. Saya cari hikmahnya apa. Hikmahnya apa? Nah, hikmahnya itu saya teringat satu pagi ada seorang ustadz datang menghadap kepada Habib Ali Al-Habsyi almarhum Kuitang, itu sesepuh ulama Jakarta. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ustadz ini begitu sampai udah ngumbah orang. Beb, kenapa ustadz? Itu si Fulan bin Fulan, Beb, orangnya begini. Saya kagak seneng sama dia. Ah, masa? Iya, lagi ini anu aja dia anu. Tuh si anu pada tahu. Kalau nggak dianuin waktu itu anu. Saya nggak demen bener sama dia. Ah, yang bener. Saya benci sama dia. Ente demen. Saya benci, Bib.
ente demen. Saya benci bener, ente demen bener. Bagaimana Habib bisa bilang begitu? Sejak ente sampai ke sini tadi, ente udah ceritain kejelekannya. Mulai ente ceritain kejelekannya tuh, mulai dia dapat pahala dari omongan ente. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, makin banyak ente omongin dia, makin banyak ente kasih pahala dia. Kalau orang kagak demen, bagaimana ngasih pahala tuh? Ente demen sama dia, dari tadi ente bagiin pahala. Ini hikmahnya. Tapi kalau apanya, kenapanya yang kita tanya, urus kita. Kan gua gak salah apa-apa, kenapa diomongin sih? Apa hikmahnya? Termasuk innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan. Allah tidak malu membuat satu contoh sebesar nyamuk sekalipun. Allah yang agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha gagah bikin nyamuk yang kecil. Kan sepele kedengerannya, tapi yang kecil begitu aja kita nggak mampu. Bagaimana mau nandingi yang lain-lain yang lebih besar lagi? Yang nyamuk saja kita nggak mampu. Jadi kalau kita bertanya apa hikmah di belakang itu, kita akan mendapat banyak manfaat. Tapi kalau kita bertanya kenapanya, jawabannya panjang, berliku-liku, dan jawaban tiap orang pasti nggak sama, sesuai dengan pengalaman pribadinya masing-masing. Tapi kalau apa hikmahnya, sekali lagi kita akan mendapat banyak manfaat. Satu contoh saja, saudara-saudara, sudah pernah saya jelaskan barangkali, laparnya orang puasa dengan laparnya orang kelaparan itu lain. Sama nggak makan, sama nggak minum, tapi yang satu ikhlas, yang satu terpaksa. Yang puasa kan ikhlas dia, di sekelilingnya banyak makanan, banyak minuman, tapi dia nggak makan, dia tahan, ikhlas. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, karena itu senyum, lapar indah, haus nikmat. Yang kelaparan terpaksa. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Pak Gubernur, ada apa sebenarnya? Ada apa? Kamu sih dikit-dikit main ke pusat. Gue yang ngomong dulu toh sama saya, otak pos 5.000. Nih begini, saya dapat teguran keras. Artinya apa, Pak? Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, seolah-olah beliau nyampein ke saya, hei Amr bin As, jangan mentang-mentang lagi jadi pejabat kau, satu saat kau akan jadi tulang kayak ini. Mumpung kau jadi pejabat, berlakulah lurus seperti lurusnya garis di tulang ini. Berlaku adillah kau. Kalau kau tidak adil, nanti aku luruskan dengan pedangku. Itu maknanya, Mas, lo monyong. Main pusat aja. Oh, jadi begitu. Iya. Kalau begitu Islam adil ya? Adil. Padahal saya Yahudi, tapi saya dimenangin. Menang loh, menang. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Pak, kalau begitu itu bubuknya ambil aja deh, Pak. Maksud kamu? Ya, tanah saya mau dibeli dah. Nggak cukup sampai situ, Pak. Mulai hari ini saya mau ikrar, saya mau masuk Islam, Pak. Kalau saya tahu beginilah watak Islam ini, sampai Yahudi pun dimenangkan. Dan itulah konsep Quran. La yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan kebencianmu kepada suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Sampai kepada orang yang kita benci pun jangan
mencela satu kebaikan hanya karena dia dikerjakan oleh orang yang kita kagak demen. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jangan mencela satu pekerjaan hanya oleh karena dia dikerjakan oleh orang yang kita nggak sukai. Tetaplah objektif. La yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan kebencianmu kepada sekelompok orang menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Ibu bapak, saudara-saudara, dalam hidup kita merasakan kekurangan sandang, ya bisa menyebabkan orang menderita. Kekurangan ekonomi bisa menyebabkan orang susah. Tapi hilangnya jaminan hukum itu juga bisa jadi sumber malapetaka, menjadi asas derita. Hukum cuma buat rakyat kecil. Istilah saya, hukum pandang bulu, terang yang enak yang banyak bulunya. Yang banyak bulunya itu siapa? Ketek. Kalau hukum pandang bulu, ketek keenakan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kayak ada kelompok elit yang bebas hukum. Jadi kalau Quran mengatakan pencuri itu potong tangannya, umpamanya ini sering disoroti orang sebagai kasus yang watak hukum Islam itu tidak humanis secara manusiawi. Contoh konkret, nyontoh itu mesti ke atas, Kalau satu diberikan contoh, ini loh akibatnya, selesai. Orang lain akan takut. Jadi preventif sebenarnya, preventif. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, satu saat Abdullah bin Umar bin Khattab, waktu bapaknya masih jadi khalifah, diajak dagang sapi sama temennya. Umar bin Khattab marah besar. Abdullah, iya pak, kamu mau dagang sapi yang kira-kira orang bakal jadi beli karena bapakmu khalifah, kamu kerjakan itu, awas. Dilarang anaknya. Kamu mau dagang sapi yang kira-kira orang nanti beli cuma karena bapakmu khalifah. Jangan orang membeli daganganmu cuma karena bapakmu adalah khalifah. Ibu bapak, saudara-saudara, sikap ini yang lalu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan mafioso, dagang kekuasaan. So, kalau sudah dagang kekuasaan, hukum nomor 16. Hukum nomor 16. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, pada akhirnya kita menyadari setiap kita adalah hakim. Dalam arti tiap hari kan kita menghadapi hal-hal yang harus kita mengambil keputusan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dari sisi itu tiap kita hakim. Itu Rasulullah ajarkan kita doa yang saudara-saudara sudah hafal barangkali. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Kita minta, mohon ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Bukan cuma sekedar itu, warzuqna ittiba'ah, berikan saya kekuatan mengikuti kebenaran. Kadang-kadang kita tahu itu benar tapi nggak punya kekuatan ngikutin, nggak punya keberanian moral. Saya tahu ini benar tapi nggak ada kekuatan untuk bisa mengikuti, memperjuangkan, menegakkan kebenaran. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang tidak benar itu tidak benar, yang batil itu batil. Berikan kami kekuatan untuk menghindarinya. Kadang-kadang kita tahu nggak benar cuma nggak punya kekuatan menghindarinya. Gue tahu mabok kagak boleh, cuma ninggalin temen di tengah pergaulan pun kagak enak. Temen,
Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, nggak berdaya, nggak punya kekuatan moral, supaya jangan terjebak oleh ketidakbenaran yang terkamuflase itu tadi. Doa ini di zaman kita makin kelihatan urgensinya. Di saat kebenaran sering dianggap kebatilan, dan kebatilan dikamuflase sehingga nampak sebagai kebenaran. Dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Ntar deh kalau musim rambutan kita lihat tukang rambutan, dia kamuflase lah, rambutan dicukurin supaya kelihatan rapi, harganya lebih mahal. Rambutan dicukur, itu tingkat yang paling kecil. Sampai kepada tingkat yang paling kakap, kita akan lihat bagaimana permainan orang memberikan lipstick terhadap kepalsuan, kebatilan, kezaliman, sehingga orang tidak punya lagi kekuatan moral untuk meninggalkannya. Ibu bapak, saudara-saudara, hakimun jair, teman setan. Lalu siapa lagi iblis? Ghaniyun mutakabbir, kata iblis. Teman saya itu orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong, teman iblis. Orang miskin sombong, lebih teman lagi. Wah, itu sahabat karib kalau itu, sahib. Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong itu teman iblis. Orang kaya sombong kan gak ikhlas, dalam arti gak sadar. Insyaallah kita jumpa lagi Sabtu yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.